Oke, nah ini setelah bisa ya, ini memang HTTPS-nya belum keinstall sih, jadi kalian jangan lupa untuk install HTTPS. Ini sebenarnya websitenya udah ada nih. Ini websitenya udah ada tapi masih kosong kan gini ya. Tapi structure-nya udah dibuatin sama si WordPress. Nah kita bisa langsung masuk ke ini. Strip WP, strip admin. Nanti bentuknya seperti ini. Nah tadi kan passwordnya admin pas ya. Nah ini kita bisa login. Untuk login ke backend-nya, karena ini kan di sisi front end-nya ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya login tuh maksudnya login ke backend-nya gitu. Nah kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa langsung get started aja, biasanya nggak ada kayak gini-gini sih. Continue. Nah ini kita bisa langsung choose design, tapi kita nggak mau. Nah kayak gini aja udah gak apa-apa, karena yang tadi jarang ya. Nah ini kan udah keinstall beberapa nih, kita masuk ke plugin dulu ya, karena ada beberapa plugin yang kita nggak butuh sih sebenarnya. Ini sebenarnya nggak butuh, ini sebenarnya juga nggak butuh, ini juga nggak butuh, ini juga nggak butuh. Ini kita deaktif aja. Nah yang kita butuhin itu apa aja, kita ini ya add plugin dulu ya. Jadi ini versi cepatnya, biasanya itu Elementor. Ini yang akan membantu kita untuk mengimplementasikan coding-codingan di front end. Itu kita tinggal drag and drop aja gitu teman-teman. Nah kita di sini install yang ini ya, yang Elementor Website Builder ini sama template-nya. Jadi ini biar untuk mempercepat gitu. Jadi setelah kita install Elementornya dan template ini, satu template kita tinggal pilih aja, nanti udah dibuatin secara lengkap begitu. Jangan lupa ini Teams ya, Teamsnya jadi Teams ini sebenarnya lebih ke mempermudah kita untuk setting secara global gitu. Nah ini kita add team, gue biasanya pakai Astra. Kalau kalian punya tema yang lain juga nggak apa-apa ya. Jadi tema ini beda sama layout teman-teman. Tema ini lebih ke tema website, itu dia pakai font apa, fontnya seberapa besar, lebih ke setting itu. Tapi kalau layout itu adalah layout websitenya secara keseluruhan, bentuk websitenya seperti apa, bentuk tampilannya gitu. Nah ini udah keinstall juga, ini kita aktifin ya. Ini juga kita aktifin si Astranya, karena gue lebih biasanya pakai ini sih sebenarnya emang gitu. Nah ini udah aktif ya, kita pakai yang klasik aja, Elementor. Sebenarnya kalian kalau pakai AI bisa ya, tapi nanti bayar lagi, tapi nggak apa-apa, pakai ini aja. Untuk yang blogging, jadi kita emang pengen ngeblogging aja yang simple aja lah ya, gak usah yang ribet-ribet gitu. Karena kalau kalian buat website yang seperti website store gitu ya ribet sekali gitu. Kita tunggu dulu ini ya, syncingnya masih nge-sync, dia butuh nge-sync untuk ke ini. Cuma kita cek lagi, ada yang nggak butuh, kita bisa ini ya. Ini sebenarnya nggak butuh. Ini sama ini ya, page builder juga. Jadi page builder itu banyak banget di WordPress ya teman-teman. Jadi kalau memang nggak butuh ya kita deaktif dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kan bisa delete. Nah kita kan karena kita pakai page buildernya yang ini ya, yang Elementor gitu, yang ini. Nah ini kita aktifin dulu. Starter table-nya juga diaktifin nih tadi, udah diaktifin ya. Gitu. Ini backup sebenarnya nggak butuh juga, sambil menunggu ini ya. Nah ini kalian bisa pilih banyak banget, yang premium maupun yang free. Nah kita pilih yang blog ya, kita pilih yang blog supaya lebih gampang sih sebenarnya ya. Nanti kalian ini sesuaikan aja ya sama kalian pengennya yang mana. Ini sih harusnya bisanya yang free aja sih sebenarnya, karena ini ada yang premium juga, jadi kita manfaatin yang free ya. Kita ambil yang mana enaknya ya, mungkin yang ini ya kali ya, yang ini. Nah kita sebenarnya bisa preview dulu ya bentukannya itu seperti apa, terus kalian bisa pilih-pilih gambar, pilih font juga. Nah ini ternyata nggak ada bloknya, kita
pilih yang lain ya, misalnya ini deh, blok. Harusnya sih ada bloknya ini. Nanti ini bisa diganti-ganti semua teman-teman. Nah ini kita cek blok. Nah bloknya udah ada nih kayak gini. Kita continue aja. Ini nggak usah aja, di skip aja nggak apa-apa ini. Ini juga di skip. Non sensitive data ini gua matiin. Submit. Nah ini nanti ditunggu aja karena website nanti akan langsung jadi gitu. Ini jangan diapa-apain dulu ya, karena ini lagi proses dia ngebuatin. Jadi istilahnya si plugin ini itu lagi memindahkan template yang sudah ada ke website kita, karena template-template itu sebenarnya sudah ada gitu. Dia akan memindahkan ke website kita gitu. Nah ini tadi jangan lupa untuk ini ya, tadi di install dulu ke Google Search Console. Pluginnya pakai apa? Pluginnya pakai yang WP Code. Jadi nanti di add plugin aja. Tapi kayak belum bisa nih, lagi proses ini install sih ini. Nah ini WP Code. Nanti si code-nya dimasukin ke sini. Nih WP Code. Ini kita install dulu deh, gak apa-apa. Harusnya sih masih bisa ya. Ini lagi nge-apply, ini juga lagi install gitu. Nah ini nggak usah di anulin dulu deh karena lagi proses ini, nanti mengganggu ya. Oke, ini udah terinstall secara lengkap. Harusnya website ini ya, hobiku.pendengar.com ini tuh tampilannya udah berubah. Nah ini bayangkan, ini adalah domain kalian. Ini secara live udah bisa diakses oleh semua orang di dunia gitu. Nah kita mau masukkan postnya di sini ya, di bagian post ini. Nanti add post atau di sini juga langsung bisa. Kita masukkan artikel yang udah kita buat di sini. Jadi kita kan harus belajar prompting juga ya. Kita copy. Nah bentuknya seperti ini. Ini udah lengkap banget nih. Nanti kalian bisa ganti-ganti aja gitu. Apa yang perlu, apa yang nggak perlu bisa dimasukin. Nah ini juga blok juga bisa dimasukin. Tapi blok ini biasanya udah otomatis ya. Jadi nggak bisa diedit secara manual gitu. Dia bentukannya kayak udah otomatis dari layoutnya, si tema dari yang kita udah pakai gitu. Yang bisa diedit itu biasanya yang lain gitu, halaman kontak nih. Kalau halaman kategori ini nggak bisa karena kita pakai yang gratisan ya. Ini kita close, ini kita aktifin aja. Nah di sini kita tambahin artikelnya. Tips cara berenang untuk pemula langsung bisa, panduan lengkap praktis. Nah ini yang seperti ini nggak perlu di ini. Praktis langkah-langkah sederhana. Nah ini nggak perlu. Yuk simak ya. Jadi yang ada tulisan SEO nya ini, nah ini nggak usah. Ini kata kuncinya kita masukin aja ke bagian ini, teks. Nah seperti ini. Jadi ini nggak usah dihapus, ini nggak usah. Jadi yang kita tadi itu kan nggak tidak untuk dibaca untuk manusia ya. Jadi ya udah kita hapus dulu. Nah kita sambil baca nih. Nanti kalian bisa poles lagi ya ini ya, apa yang memang perlu. Nanti kalau di kompetitor itu ada yang ada, itu kita bisa masukin juga di sini. Nah ini kita ganti jadi heading. Ini juga bisa, tips agar cara mahir. Ini juga kita ganti. Dan ini untuk platformnya ini juga terserah ya, kalian mau pakai apa. Gue pakai Grok ini juga udah lumayan bagus gitu. Nah ini kita ganti-ganti dulu seperti ini. Nah jangan lupa juga ini ya, untuk featured image-nya ini kalian bisa swimming gini. Ini yang dari WordPress-nya sendiri ya, bisa langsung di searching di sini. Itu juga bisa original insert image. Mau pakai yang lain juga bisa gitu. Jadi kalian kalau mau drag and drop juga bisa, gambarnya di sini kalian drag ke sini. Kalau kalian punya gambar yang lain ya, yang di luar ini gitu. Nah ini kita bisa langsung publish. Oke.
Nah, kita refresh di sini, apakah udah muncul? Harusnya sih sudah muncul ya di bagian backendnya. Nah, ini udah sih, ini udah. Sambil kita cek juga di bagian ini ya, ini bagian front endnya. Harusnya sih sudah muncul. Ini artikel-artikel yang lain kita move to trash aja langsung, nggak apa-apa. Nah, ini udah muncul nih, udah muncul. Ini kategorinya masih uncategorized, jadi kita bisa edit lah kategorinya ini. Kalau misalnya ini nggak ada, nah kita bisa tambahin misalnya sports di sini. Kita add kategori, kita save. Nanti ini akan ganti kan. Nah, sembari itu kita copy. Nah, kalau misalnya kalian mau ngecek apakah sudah bisa muncul di Google atau enggak, kalian masukin gini, site.2 linknya. Nah, kita cek, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini berarti dia belum muncul nih di Google gitu. Caranya gimana? Seperti biasa, kita masukin ke sini, kita upload. Nanti kita bisa request indexing di sini. Nah, ini request indexing aja. Ini nggak keluar request indexing ya, karena ya nggak butuh juga gitu. Tapi kayak misalnya contoh artikel gue yang lain ya. Ini misalnya gini, gaji admin JNT, ini yang kemarin. Nah, ini berarti si link ini itu udah bisa muncul di Google. Nah, ini kita site.2. Nah, ini berarti udah bisa muncul di Google seperti itu contohnya. Nah, ini kan bisa di re-evaluate lagi 1-3 bulan, jangan tiap hari di re-evaluate ya gitu, karena nanti ya akan bingung, Google-nya itu bingung nanti gitu. Oke, mungkin segitu dulu buat video kali ini. Bye bye.